Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Apa kabar? Sehat? Bisa bahasa Arab? تعرفون لغة عربية؟ ها؟ سلام ها؟ موجود من يفهم اللغة العربية؟ ما يوجد ها؟ Ini موجود Ustaz Kabir. Masya Allah. Saya senang bisa bertemu Papa dan Ibu, dan semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita kesempatan berkumpul di masjid yang Masya Allah, ya, kita tenang, ada sakinah. Bahasa Arab, bahasa Indonesia apa sakinah? Sakinah, ya, tenang di masjid ini. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di Masjidil Aqsa. Allahumma amin. Dan kita berkumpul lagi di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih ya atas kesempatan kita bisa diskusi bersama. Tadi Ustaz juga pas kita berjalanan, memang niatnya itu bukan kajian kita bahas sesuatu lain selain Palestina, ya. Dan saya sebenarnya bukan tidak tahu, bingung mulai di mana atau apa yang saya harus sampaikan tentang Palestina, atau apa yang terjadi, atau yakni heran. Makanya saya berharap seperti bagaimana Anda pernah kayaknya datang ke sini, ya, kita sebagaimana saya melihat wajah-wajah antum Masya Allah, yakni kayaknya antum juga sering ikuti berita Palestina. Jadi daripada saya berikan materi atau informasi dari saya berharap kita diskusi bersama. Mau? Ya. Ada masalah apa? Atau ingin antum tanya apa? Atau ingin tahu apa? Dan kita insya Allah diskusi. Biar kita insya Allah ada kesimpulan di akhir, atau ada arahan insya Allah. Dan sebelum saya mulai, ada yang suka baca atau tidak? Di sini ada yang suka baca atau sibuk kerja? Ada yang suka baca? Ada. Bagi yang suka baca, nanti saya insya Allah akan kirim ke Ustaz tulisan khusus tentang Palestina, detail yang ingin mengerti lebih dalam bahasa Indonesia. Sudah diterjemahkan lebih dalam, bisa baca insya Allah, dan akan mencerahkan apa yang akan terjadi sedetail antum bisa, untuk mensadarkan umat Islam insya Allah ta'ala. Siap? Kita buka diskusi, karena kita ini tidak banyak, ya. Kayak jangan anggap itu kajian serius, ya. Santai. Ada yang mau tanya? Jadi, ya, mulai membuka kesempatan bagi yang lain. Fadhal. Di berita kan ada banyak ya penduduk Gaza yang kurang suplai obat-obatan, gitu kan, bahkan nutrisi, sehingga di video yang saya lihat itu mereka benar-benar kurang nutrisi, ya, sampai kurus gitu. Nah, itu memang tidak ada, apakah tidak supply sama sekali bantuan dari luar, gitu, dari negara tetangga ataupun dari yang lainnya. Nah, itu aja. Nah, jazakallah khair. Ini pertanyaan, ya, artinya Bapak lagi perhatikan kondisi Gaza. Soal bantuan, itu bisa jadi pertanyaannya bahas soal bantuan
Terus sempat viral di Indonesia beberapa orang yang meninggal dari kelaparan, benar? Ya. Eh, Sebenarnya untuk mendahulu, dan saya ingin terbuka dan jujur sama antum, orang Gaza sebenarnya pada wajarnya atau sebelum perang bukan orang miskin, masih ya, bukan orang miskin. Dan salah satu tujuan perang, saya antum tahu perang itu sejak berapa? 7 Oktober, benar? Sempat kalau antum perhatikan ada gencatan senjata, benar? Yang berapa lama? 2 bulan. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Zionis Israel melanjuti perang setelah gencatan senjata, sehingga sebenarnya gencatan senjata waktu itu seharusnya perang sudah selesai, seharusnya, dan mulai bertukaran tahanan. Kenapa mulai? Ada yang tahu bisa tepat? Salah satu alasan menurut Zionis Israel, orang Gaza masih keras kepala. Apa artinya keras kepala? Mereka bahasa Islami masih kokoh, masih kuat, masih tahan, meskipun gencatan senjata waktu itu 1 tahun sebelumnya ya, 1 tahun 4 bulan. Zionis Israel sejak 7 Oktober ingin bukan hanya menghancurkan gedung-gedung atau hancurkan Gaza atau melemahkan para mujahidin, tidak, tetapi ingin menghancurkan karakter dan menghancurkan jiwa dan ketinggian kaum muslimin yang ada di Gaza. Makanya kalau antum perhatikan sesudah gencatan senjata, sebenarnya Zionis Israel dalam 1 tahun sebelum gencatan senjata hampir mereka sudah menghancurkan galau dari rumah-rumah kita 85%. Yani hampir tidak ada yang mereka hancur, tinggal beberapa rumah warga dan sudah pasti kena. Tetapi sesudah gencatan senjata mereka fokus menghancurkan bukan Gaza segi masjid atau apa, tidak, menghancurkan jiwa orang Gaza. Karena tadi berdasarkan orang Gaza bukan soal tidak miskin, bunya sikap atau tinggi banget. Jadi mereka mensusahkan melalui ekonomi. Bantuan benar tidak masuk. Sampai kalau kita sempat, kalau kita mau transfer misal dari Indonesia ke Gaza, ada beberapa cara. Kalau kita mau transfer, sekali lagi ya, saking Zionis Israel mensusahkan mereka mengambil semua uang tunai yang ada di Gaza. Jadi saat ini uang cash ya, ini antum yang belajar ekonomi. Jika misal sebuah negara atau sebuah daerah tidak ada uang tunai, artinya bagaimana orang mau transaksi jual beli makan atau apa? Mereka tarik semua uang tunai melalui orang usaha-usaha atau bisnis-bisnis di luar Gaza. Jadi kita ini misal lembaga atau apa ingin transfer ke Gaza harus melalui Zionis Israel, bukan langsung Zionis Israel, tetapi orang yang bekerja sama Zionis Israel. Nanti ada yang bilang orang Palestina, ya orang Palestina. Tidak semua orang Gaza 100% benar. Ada yang cari hitungan ya, berhitung, manfaatkan kesempatan. Ini mohon maaf agak details ya, details banget biar antum mengerti. Jadi kalau kita transfer ke mereka, kalau tim kita atau kita mau kirim bantuan, selain bantuan yang tadi saya bilang udah tertutup batasan Rafah, kalau kita ingin tarik menjadi uang tunai biar kita bisa sediakan bantuan, saat ini 50%. Yani kalau antum transfer 10 juta misal, sampai Gaza berapa? 5 juta. Antum terasa sakit atau tidak? Sakit.
Tidak ada cara lain. Kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya ingin menghancurkan orang Gaza. Sampai level mereka Zionis naik. Sumber bantuan ada di mana? Di dua daerah. Satu dikontrol sama Zionis Israel langsung, dan satu di ujung di Gaza Selatan, yang Gaza Utara sama Zionis Israel, di Gaza Selatan dikontrol sama Amerika. Pernah antum dengar Amerika menguasai bantuan? Pernah dengar ya? Banyak yang meninggal. Dan yang pergi ke sana berantri, ingin cari makan, ingin makan dan minum. Dan tetap mereka apa? Milih mereka tempat bunuh. Hampir setiap hari kurang lebih dari berita 100 orang meninggal, hampir setiap hari ya, 100 orang meninggal dalam antri ambil bantuan untuk menghidupkan keluarganya. Lihat level mereka. Jadi kondisi Gaza segi bantuan sangat ketat, terkontrol banget sama Zionis Israel, sehingga lembaga-lembaga kaum muslimin ya, maupun pemerintah rasmi atau NGO mulai bukan soal Quran amanah atau jauh bahasan ini lemah. Dengan dua pihak, dengan husnuzan, ada sebagian lembaga ambil putusan nanti habis perang selesai kita bantu membangun Gaza. Ada yang bilang kayak gini, atau tunggu sehingga orang Gaza meninggal dari kelaparan, atau karena biayanya tinggi menjadi yang sampai sangat sedikit. Jadi bantuan apapun yang masuk melalui kaum muslimin maupun di Indonesia atau negara kaum muslimin yang lain itu sangat sedikit. Ini ada sekarang perangkat kapal semut. Kita berharap sukses, mereka sukses masuk yang kapal bantuan dari 40 negara. Walaupun masuk ke Gaza, antum kira itu cukup untuk orang Gaza? Orang Gaza sejak 2 tahun tidak pernah makan daging, tidak pernah makan ayam, tidak pernah makan makanannya makanannya yang tidak bergizi, sangat tidak bergizi, sampai orang-orang meninggal dari kelaparan. Siapa yang meninggal dari kelaparan secara khusus? Biasanya rata-rata yang tukang rumah atau kepala keluarga, laki-laki, suami menjadi syahid. Istrinya punya anak, dia tidak bisa antri, karena itu bukan antri makanan, antri kematian kata orang Gaza. Dan tidak kuat. Dan kalau sudah berantri tidak selalu dapat ya, tidak selalu dapat ya, mereka meninggal. Wallahi ya, sempat beberapa bulan lalu hampir setiap hari ada yang meninggal dari kelaparan. Kalau tidak meninggal dari kelaparan menjadi kurus. Bahkan semua, bukan soal kurus atau gemuk, semua orang Gaza secara total yang saat ini di Gaza minimum ya kehilangan 40 kilo dari beratnya. 40. Yani yang kurus sudah tulangnya terlihat. Kalau gemuk sudah menjadi slim. Tapi bukan slimnya artinya sehat. Karena juga antum tanya orang gizi ya, atau orang diet atau apa. Kalau kita juga mau turun berat badan, ada aturan. Tetapi saking mereka tidak ada protein. Mereka wallahi makan, yani ana melihat, saya kasih contoh ya. Keluarga di sana orang-orang Gaza saat ini makan sekali sehari dan bukan sarapan atau apa. Mereka makannya sebelum maghrib. Yani bukan sebelum maghrib. Kenapa? Pertengahan hari. Karena dia bilang nanti saya kalau makan pagi nanti malam saya sakit, tidak bisa tahan. Mereka tahan bukan zuhur, mereka makan sebelum maghrib, ya udah. Jadi karena malam juga mereka tidak tidur saking ada bom dan apa, kadang terbangun. Jadi biar proteinnya tidak sakit ya, mereka makan sederhana, tidak makan sampai dia full. Tidak ada orang Gaza makan tidak bisa jalan karena sudah kenyang banget. Yang bisa bikin dia masih jalan atau apa.
Dan di sana sekali lagi tidak ada bedanya orang kaya dan orang miskin. Saya kenal lah, yani sudah saya tadi bilang, orang Gaza sebenarnya aslinya tidak miskin. Mereka insya Allah bisa cari kehidupan, tapi karena ada perang, tidak ada pekerjaan, tidak ada aktivitas. Dia tidak bisa jamin dirinya masih tidak kena bom. Jadi mereka sumber utama saat ini dari bantuan kaum muslimin. Walaupun kaya, karena orang kaya di sini apa? Mereka miliki mungkin rumah atau sudah hancur. Kalau mobil sudah hancur. Yani hartanya mereka juga hilang. Mau berdagang atau apa, susah. Transaksi jual beli di Gaza masih ada, tetapi dengan biaya yang tinggi. Tahu antum harga 1 kilo tepung, berapa harganya di sini? Nanti antum kalau tidak percaya cari internet, sekarang gampang bisa cari informasi. Di sini berapa? 11 saya kemarin kadang saya beli dari 11.000 ya. Sempat di Gaza bulan lalu 1 kilo, bukan 1 kantung ya, 1 kilo 900.000. Coba antum membayang seorang punya rumah tangga ya, punya istri dan punya anak 5 orang. Berapa kilo mereka butuh? Hampir setiap hari mereka butuh 40 juta. Bukan 40 juta untuk apa namanya? Untuk 1 bulan atau 2 bulan. 1 kali makan. Jadi apa arti bantuan? Ana berharap antum ada gambaran, meskipun ada yang bantu, tapi itu tidak cukup. Harga di sana bukan harga normal. Zionis Israel sangat mainkan harga. Kenapa? Tujuannya apa? Udah saya bilang, ingin menjatuhkan orang Gaza. Karena tujuannya kalau mereka mau udahkan perang, gencatan senjata, orang Gaza tidak bangun, tidak mau lawan mereka lagi. Selain sudah hancurkan rumah dan kehidupan, segala kehidupan, dan jiwanya sudah hancur, tidak ada ketinggian. Makanya kita bilang salah satu bahasan orang Gaza, salah satu jihad antum di sini melalui bantuan materi. Meskipun mahal, kita setuju mahal. Saya tahu kalau kita bilang nanti ditarik sama zona setengahnya, separuh uang yang kita transfer, sayang. Tapi tidak, kalau kita tidak lakukan juga ini, mereka akan semuanya mati. Kita tahu ini putusannya berat, tetapi tidak ada cara lain. Dan itu sebenarnya kelemahan kita kaum muslimin. Yani orang Gaza bilang, saya tidak salahkan antum ya, tetapi ini memang fakta yang jelas. Mereka bilang sering mereka muncul di video-video di mana kaum muslimin sejak 2 tahun mereka tinggalkan kita, tidak ada yang tolongin kita. Mungkin karena saya lagi di luar negeri atau lagi di Indonesia, saya mengerti sebagian dari kaum muslimin secara pribadi, personal, mereka kirim donasi, kirim hartanya atau apa, atau doa atau apa. Tetapi mungkin kita sebagai kaum muslimin tidak pernah ada sesuatu bersama sebagai umat. Kita buatkan sesuatu sebagai umat. Ada langkah-langkah yang kita buatkan sebagai umat, masih kita sendiri-sendiri. Jadi mungkin Allahu a'lam. Jadi ana tidak tahu apa yang saya akan sampaikan lagi, tetapi saya berharap dari penjelasan tadi antum sudah ada gambaran umum tentang internal Gaza saat ini. Air, bukan hanya yang meninggal, mereka berantri. Yani tadi Papa bilang saya lagi S3 di ITB ya. Saya ambil jurusan saya teknik sipil. Saya mau curhat ya. Saya ambil judul runtuhan di jalur Gaza. Dosen di sini mereka pintar banget, masya Allah. Tapi tidak terlalu mengerti kondisi Gaza atau tidak. Yani masalah besar ini ya. Runtuhan bukan satu rumah atau 2 rumah. Harus ada 1 orang dari Gaza. Saya carikan profesor di Gaza. Karena saya mau cari ilmu dari beliau, tanya-tanya atau apa. Kalau saya hubungin beliau,
dia balas setelah 1 hari atau beberapa jam, mohon maaf saya tadi lagi antri air. Dia antri air, mohon maaf. Katanya bukan bohong atau pura-pura. Ini yani seharusnya, apa yang saya maksud ini, seharusnya posisinya tinggi, punya ilmu besar. Orang-orang Gaza pendidikan. Tapi apa? Lagi antri air. Mohon maaf hari ini saya tidak bisa fokus. Dari kemarin saya belum makan. Saya bilang la haula wala quwata illa billah. Bukan dan kadang sebagian dari kamu saya udah kemarin bantu Gaza. Kayak melepas tanggung jawab ini. Padahal itu fard ya. Itu jihad kita di sini. Bukan sekali atau 2 kali. Harus selama perang berada harus kita tetap. Allah berikan untuk kita nikmat besar di Indonesia ya. Setahu saya tidak ada yang meninggal dari kelaparan di sini. Mungkin ada miskin ya. Tetapi kondisi di Gaza di luar logika. Seperti saya sampaikan, kalau mau cari, tadi saya bilang air, antri air berjam-jam, wallah. Mereka bangun dari sebelum subuh, sebelum ada air bantuan ya, mereka berdiri. Tiba-tiba datang ya udah mereka isi sudah pulangnya maghrib. Atau kadang berjalan, bukan ini langsung, berjalanan setengah jam. Dan rata-rata mungkin anak. Antum pernah lihat ya, anak yang pakai galung 16 liter atau apa. Ini hanya makan dan minum. Coba antum gambarkan soal kalau dia mau masuk ke toilet, pernah fikirkan ini? Gampang di sini. Walaupun kadang di tempat wisata berbayar, misal 2.000, ya bersyukur ya. Di sana, anak tidak tahu gimana saya jelaskan. Atau mau mandi, nggak mau bilang di toilet. Ya, tidak ada. Rumahnya hancur, tidak ada toilet, tidak ada tidak ada kamar mandi, bahkan tidak ada air bersih. Coba ya, banyak anak, khusus anak-anak ya, bukan hanya kehilangan nutrisi atau gizi, lihat kulit mereka, saking apa namanya ini di bahasa Indonesia, kulit mereka bintik-bintik merah, bukan hanya bintik merah yang ngeri ya Allah, saya tidak tahu kayak gimana. Saya jelaskan. Kenapa? Karena air. Mereka mandi dengan air yang kotor. Kadang kita bikin misal sumur. Sumur ini butuh kadang filter. Antum di Indonesia ya, kadang sumur air yang untuk sumur tanah ya, tidak langsung dipakai. Walaupun mandi kan beberapa daerah. Apalagi di sana karena dekat laut, yani masuk air laut juga asing. Sama campur ya. Banyak kesakitan. Yani kendala soal kesehatan di sana bukan hanya kendala luka-luka dari perang dari Zionis Israel, tetapi muncul kesakitan di sana yang aneh, yang baru kita tahu. Kadang kata beberapa dokter, kita konsultasi sama dokter yang di luar, mereka tidak mengerti karena tidak pernah mengalami. Kata terakhir untuk menutup pertanyaan ini, menurut saya ya, setelah saya fikirkan, saya melihat masalah-masalah Afrika, melihat masalah-masalah kesusahan kaum muslimin yakni di beberapa daerah. Saya merasa saat ini atau di zaman kita tidak ada negara atau tempat lebih parah dari Gaza. Semua musibah yang dialami sama semua kaum muslimin atau sama manusia terkumpul di waktu yang sama saat ini di Gaza. Yani kalau di misal Afghanistan atau Pakistan mungkin ada perang, ada bom, tetapi soal bantuan masih masuk. Ada persetujuan ya, bisa masuk. Afrika masih ada sesuatu. Tapi di Gaza tidak ada bantuan. Perang terus, meninggal semuanya, semua masalah, semua ujian terkumpul di waktu yang sama. Coba antum fikirkan tadi saya bilang toilet, hal kecil atau hal besar. Saya merasa setelah saya cari-cari tidak ada satu tempat kumpulkan semua ujian ini kecuali Gaza di waktu yang sama. Ya, ini misal mereka antum pernah dengar pindah gimana? Kematian lagi.
Ya, antum bilang mengungsi, yani artinya mengungsi yang sudah selamat. Tidak. Pindah dari daerah A ke daerah B sampai B meninggal dunia kena bom. Allahu a'lam yani. Allahul musta'an. Ada yang mau tanya lagi? Tafadhal. Hmm. Hmm. Kondisinya bagaimana? Dua, saya tahu sama ada otoritas Palestina yang dipimpin sama Mahmud Abbas. Yang kedua, ada Hamas. Hamas. Mana yang lebih dihormati sama masyarakat penduduk Palestina? Nah, yang pertama tadi Palestina sebenarnya bukan Gaza dan West Bank. Semua Palestina dari ujung ke ujung itu memiliki kita kaum muslimin. Dan saya tidak mau masuk untuk membuktikan bahwa Palestina miliki antum juga. Bahwa Palestina tanah wakaf. Diwakafkan sama Umar bin Khattab, miliki kita kaum muslimin. Salah satu bukti zaman ini, kalau misal saya datang ke Indonesia harus ada visa. Kalau antum pergi ke Arab Saudi umrah harus ada visa atau apa ya. Sehingga kalau antum mau ke Palestina tidak ada visa. Antum tidak urus imigrasi dan lain-lain. Kalau ada yang pernah ke Aqsa itu sama Zionis Israel ya. Tetapi yang pernah datang ke Gaza ada relawan Indonesia ya. Mereka masuk tanpa apa ya? Bancikan Muslim silakan masuk. Kamu punya hak. Tidak ada visa atau ketas atau izin tinggal dan lain-lain. Palestina itu miliki kita kaum muslimin. Nomor dua, Palestina itu bukan Gaza dan West Bank. Kota-kota yang diambil sama Zionis Israel juga itu miliki kita. Kayak mereka bilang Tel Aviv ya, itu namanya Yafa, bukan Tel Aviv. Mereka bilang Hebron, bukan Hebron. Itu nama mereka, namanya Al-Khalil. Mereka bilang Jerusalem, bukan, itu namanya Al-Quds. Termasuk kalau kita mau sebut nama kota-kota, harus kita pakai bahasa asli, bahasa kaum muslimin. Jadi semua Palestina miliki kita. Tapi sejak Naksah namanya 1976 apa 76 ya salah nomor ya. Intinya di sebuah tahun Zionis Israel sudah sama, mereka bikin peran membaksakan orang Palestina mengungsi pindah. Saat ini saya lagi duduk sama antum, Zionis Israel lagi membaksa Gaza Utara, orang yang lagi di Gaza Utara untuk memindah ke Gaza Selatan. Bagaimana caranya? Dengan bom. Yani di sana bukan dia mau pindah, di bawah kematian, tidak ada pilihan. Dan bom yang tidak terlihat, antum tidak pernah, enggak tahu kaum muslimin pernah melihat. Yani mungkin antum melihat video ya atau foto atau apa, tetapi perasaan suara bom antum melihat itu, saya merasa itu sesuatu yang di luar otak antum. Yani mereka memakai roket atau bom yang tidak boleh dipakai secara internasional. Dan antum mungkin pernah mendengar ya, misal mereka pakai fosfor. Tahu apa fosfor? Kalau ada yang meninggal tidak terlihat, hilang, tulangnya juga hilang. Kemarin mereka bom masjid, ada dalamnya mereka salat subuh, 100 orang tidak ada. Mereka tidak ada. Tinggal sisa sedikit, mereka kita plastikan. Plastik 1 kilo 2 kilo ini satu orang. 1 kilo 2 tidak ada. Ini lihat bom ini. Antum pernah melihat gedung ya 20 lantai dari satu roket hilang semua, hancur. Pernah? Ya. Jadi mereka membaksa kita untuk pindah sampai mereka sembulkan orang Gaza berada di 2 kota. Kota pertama Gaza dan West Bank.
Zionis Israel dulu berada di Gaza, menjajah Gaza juga, hidup sama orang Gaza. Bukan hidup artinya bertemanan. Masih ada di Gaza sampai tahun 2005. Yani masih ini baru ya. Dan orang Palestina berada di West Bank. Sampai sekarang orang Palestina yang ada di West Bank bersama Zionis Israel. Tetapi kondisi di sana juga sangat parah. Orang Palestina yang ada di West Bank, kondisi mereka walaupun jarang ada yang membahas atau ngomong, sangat sulit, sangat susah. Mereka tidak bisa lakukan apapun. Mereka tidak bisa lawan atau berjuang dengan hal apapun. Sangat ketat, sangat dikontrol sama Zionis Israel. Bahkan bukan hanya kalau orang Palestina mau datang ke masjid seperti ini, tidak ada di West Bank. Kalau ada beberapa orang datang, satu orang datang beberapa kali ke masjid, langsung dipenjara. Ini Hamas atau ini Mujahid atau dia sadar. Mereka takut. Di sana kan antum bilang misal orang Gaza pintar hafal Quran. Di sana tidak ada yang hafal, bukan tidak hafal ya. Mereka tidak ada untuk berkumpul anak-anak untuk belajar Quran, tidak ada. Lihat, ada kaum muslimin hidup kayak gini. Ya, mau mereka adakan acara, kajian tidak, termasuk di Masjid Al-Aqsa. Kalau ada yang mau salat di Masjid Al-Aqsa, terpilih, bukan siapapun. Kalau Syekh Imam Masjid Al-Aqsa namanya Syekh Ikrimah ya, Ikrimah Sabri rahimahullah, hafizahullah, masih hidup. Kalau mendoakan Gaza, hanya doa di akhir khutbah, dan hanya bilang apa? Ya Allah, tolongin orang Gaza. Turun langsung di mana? Di penjara. Antum coba ikuti kabar West Bank. Jadi bukan artinya orang di West Bank, namanya di bahasa Arab Dhaffa Gharbi, artinya mereka tinggalkan Gaza, mereka hidup aman dan ini aman, atau mereka tidak bisa lakukan apapun. Kalau ada satu pun berbicara tentang Gaza atau para mujahidin di Gaza melalui Facebook atau Instagram, bukan hanya mereka hati-hati, langsung. Nah, kalau ada satu orang berani dan ingin lawan mereka, seperti yang kita pernah lihat dari West Bank atau seperti Jenin, pakai apa? Bukan senjata apa? Pisau ya. Pernah antum dengar kabar berita-berita di sana? Pakai pisau, melihat Zionis Israel, tusuk dia. Anggap dia kabur, selamat. Apakah antum kira Zionis Israel akan tinggalkan dia? Selain cari dia, akan mencari seluruh keluarganya. Bukan hanya orang tua, kakak, adik, paman, semua dipenjarakan. Ini keluarga teroris. Yani bukan hanya orang itu. Jadi kalau misal anak muda ingin berjuang, dia mungkin hitung 1000 kali sebelum ini. Karena kalau saya selamat, keluarga saya tidak selamat. Atau saya kabur, enggak mau bilang selamat. Kalau cukup saya meninggal syahid, dia bilang saya siap, saya rida syahid insyaallah. Ini jihad. Tapi keluarga saya susah ya, antum ada bayangkan. Lalu bahas Gaza. Zionis Israel dulu ada di Gaza, tetapi baru sejak 86 ya, Hamas mulai berada. Atau apa bedanya? Ini jawaban pertanyaan kedua. Apa bedanya Fatah atau Hamas? Fatah dulu itu lembaga yang dibimbing sama Mahmud Abbas, juga berjuang. Yani mereka pakai senjata melawan Zionis Israel sampai tahun 1993. Mereka mulai berubah. Nanti saya bilang bagaimana perjuangan mereka. Karena mereka sudah berubah. Apa artinya berubah? Mereka ingin berjuang dengan diplomat, berbicara ke PPP atau apa. Jadi mereka pindah dari perjuangan senjata, ingin ambil diplomat. Dengan mereka berada di West Bank dan Gaza. Tapi itu sudah saya sampaikan. Walaupun ada di Gaza, tapi bersyuma. Hanya apa ya? Di bawah Zionis Israel. Mereka tidak punya kekuatan. Hanya boleh berbicara.
Nah, siapa yang lebih bagus atau apa? Menurut antum, saya tanya. Tidak, saya tidak mau jawab. Indonesia pernah dijajah, benar? Apakah antum bisa kembalikan tanah Indonesia ini dengan berbicara atau ngomong atau pergi ke mana, negara apa, atau dengan pahlawan-pahlawan antum? Antum bilang pahlawan, ya? Pahlawan, orang mujahidin dengan darah antum atau tidak? Lanjut atau sudah azan, ya? Saya lanjut? Ya, saya selesai. Nah, saya singkatkan saja. Jadi kita orang Gaza bukan tidak percaya, tapi kita keyakinan tidak percaya mereka bisa kembalikan atau kasih tanah kita melalui ngomong. Ini lihat Amerika, lihat Trump, lihat apa mereka yang bilang tentang mujahidin atau apa. Tetapi kita, pandangan kita orang Gaza, kita bilang biarin mereka berbicara ke dunia melalui duta besar atau diplomat. Ya, itu salah satu cara berjihad. Ya, silakan. Lalu Gaza di Hamas mulai berada setelah Fatah berubah atau pindah tujuannya. Sampai Hamas itu sukses keluarkan Zionis Israel dari Gaza tahun 2005. Saking waktu dulu banyak mujahidin yang bumbung mereka dengan alat-alat sederhana, ya, dengan patu juga. Mereka tetap berjuang sampai Zionis Israel capek. Mereka bilang lebih baik, tak karena tentara mereka tidak tahan di Gaza, lebih baik kita blokir Gaza, tutup Gaza, dan kita keluar dari Gaza. Sejak tahun 2005 mereka blokir Gaza. Yani tidak ada akses, susah kita keluar dari Gaza dan susah masuk, orang masuk ke Gaza juga susah. Dan mereka mulai kontrol semua, soal bantuan, soal apapun yang masuk ke Gaza pasti mereka periksa. Tapi mereka tidak tinggal di Gaza. Pas mereka keluar, mereka bilang Hamas teroris. Kenapa bilang Hamas teroris? Biar semua kaum muslimin dan kaum manusia atau apa bilang ini mereka jahat. Padahal yang jahat siapa? Zionis Israel. Sampai begitu. Dan tetap para mujahidin, bukan hanya Hamas, ada juga lembaga lain, para mujahidin. Orang Gaza, setahu saya, yang tinggal di Gaza dukung jihad. Mereka tidak nyaman sama Zionis Israel. Makanya mereka tahan. Siapa yang berharap dibukul, tidak dikasih makan dan bilang boleh, bilang terima kasih. Ada? Saya ingin lawan. Jiwa orang Gaza rata-rata ingin lawan. Bukan sekali lagi sudah saya jelaskan, bukan tidak lawan, tidak ada kesempatan. Makanya Zionis Israel mulai menghancurkan Gaza atau perang melalui bom, roket, pesawat, tank. Tidak bisa hadapi orang Gaza langsung. Karena bukan hanya mujahidin. Rata-rata orang Gaza bukan karena kuat atau sabar, tidak, ingin selesaikan masalah ini, ingin hidup aman dan nyaman. Mereka punya akidah bahwa ini jihad yang paling haram, yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih. Jihad dan ribat yang paling agung di akhir zaman adalah Asqalan. Kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Asqalan? Di Gaza. Mereka percaya itu jihad, dan yang meninggal dari mereka insyaallah syahid. Walaupun kadang sebagian tidak pakai senjata, berjuang untuk cari makanan atau syahid. Insyaallah keimanan di mereka sangat tinggi. Mereka percaya itu jihad, dan yang meninggal insyaallah syahid dan masuk surga. Karena kalau mereka kabur atau lepas tanggung jawab, itu termasuk dosa besar. Dosa. Ya, antum sepakat? Fikiran di sana dosa. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Saya jawabannya memang agak lebar atau panjang karena sengaja saya sebut detail sebab antum mengerti. Mudah-mudahan ada kesempatan lain bisa kita diskusi lagi bersama. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.